Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dian Malapi, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Singkawang. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya pelajar Pancasila, cerdas, hijau, dan berkarakter. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter. Tindakan atau penyelidikannya antara lain, melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter. Kemudian mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter di sekolah? Pertanyaan kedua, media atau teknologi apa saja yang digunakannya dalam pembelajaran ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana memilih pembelajaran ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikannya antara lain, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, yang pertama, apakah pemanfaatan ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar dapat mengintegrasikan ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter ke dalam pembelajaran oleh setiap guru di dalam kelas? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter dengan dimensi profil pelajar Pancasila?
Adapun tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi bersama rekan guru untuk membentuk tim dalam memberikan pembelajaran ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, apa langkah-langkah untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter? Yang kedua, apa media atau teknologi yang digunakan dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter agar terus dapat dilaksanakan di sekolah? Adapun tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, melakukan perencanaan yang matang mulai dari identifikasi minat dan bakat siswa, merumuskan tujuan pembelajaran, memilih tema proyek yang menarik, hingga menentukan produk akhir. Yang kedua, mencari media atau teknologi pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang mau diintegrasikan ke dalam ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter. Yang ketiga, mengadakan pentas seni di setiap akhir tahun ajaran untuk perayaan hasil proyek. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Dan tindakan atau penyelidikannya yaitu membuat jadwal kegiatan ekstrakurikuler berbasis proyek, cerdas, hijau, dan berkarakter tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.